Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya-Allah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini. Tentu saja dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi asyari atau menuntut ilmu syar'i. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini ilmu yang wajib untuk kita tuntut, yang mana ketika kita meninggalkan ilmu tersebut kita berdosa, adalah ilmu yang dengannya agama kita ini menjadi tegak. Ilmu yang dengannya seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita laksanakan dan bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, seperti kewajiban melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, idza marartum bi riyadil jannati fartau, apabila kalian melewati taman-taman atau kebun-kebun surga, maka mampirlah atau singgahlah kalian. Para sahabat bertanya, ma riyadul jannah, apa itu taman-taman atau kebun-kebun surga wahai Rasulullah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilakul dzikri, yang dimaksudkan dengan taman-taman atau kebun-kebun surga adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diajarkan hadis-hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dalam rangka untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum,
dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, illa kecuali kata Rasulullah nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji-muji atau menyebut-nyebut kaum tersebut di hadapan para malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Majtama qaumun," tidaklah berkumpul suatu kaum, atau majalasa qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, ya di zikrulllah, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, illa kecuali kata Rasulullah akan ada salah seorang malaikat penyeru yang turun atas mereka, lalu kemudian malaikat tersebut berseru, ankumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huddilat sayyi'atukum hasanat, dan keburukan-keburukan kalian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntut umatnya dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Baik Bapak dan Ibu, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita tepat berada pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Ya. Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, itu artinya kita sedang memasuki bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya, karena bulan ini, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita memperbanyak amal soleh secara mutlak di bulan ini. Ya, terutama mari kita memperbanyak melakukan amalan puasa, minimal puasa Senin Kemis dan puasa Ayyamul Bid. Ya, minimal Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, kita usahakan berpuasa nantinya pada tanggal 10 Muharram, atau yang biasa juga kita sebut dengan puasa Asyura. Ya, karena berpuasa di bulan Muharram ini secara umum adalah merupakan puasa yang paling afdal setelah puasa kita di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, puasa apa yang paling afdal kita lakukan? Maka jawabannya, puasa yang paling afdal kita lakukan adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa apa yang paling utama setelah bulan Ramadan? Maka jawabannya, puasa yang kita lakukan, puasa yang paling utama yang kita lakukan setelah puasa kita di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Ya, kalau bulan puasa wajar karena puasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan salah satu kewajiban. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan wajib. Ya. Tapi puasa, dan itu sifatnya sunnah, yang paling utama setelah puasa kita di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, dalilnya mana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdalus siyam," ya, seutama-utama puasa ba'da Ramadan, setelah puasa di bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, adalah berpuasa di bulan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai bulan Muharram. Ya. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama puasa setelah puasa kita di bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, berpuasa di bulan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai bulan Muharram. Ya. Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semua bahwasanya puasa yang paling agung setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa yang kita lakukan di bulan Muharram. Yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini juga
Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwasanya bulan Muharram adalah syahrullah, adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menisbatkan atau menyandarkan bulan Muharram ini kepada lafzul jalalah, menyandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada satu bulan pun dari 12 bulan selain bulan Muharram yang disandarkan ya, yang dinisbatkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan haram lainnya seperti Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Rajab tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bulan yang dinisbatkan, disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Muharram. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sudah mengetahui Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut pasti bernilai agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh, kalau saya katakan baitun, ya, sebuah rumah. Biasa kan? Ya. Bahasa Arabnya rumah, dalam bahasa Arab itu kan baitun. Kalau saya katakan baitun, biasa enggak? Biasa. Tapi kalau baitun ini saya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan kepada Allah, kepada zatnya Allah, maka jadilah apa? Baitullah. Ya, kalau baitun biasa. Ya, mau segede apa rumah itu, mau semewah rumah itu biasa. Ya, enggak ada keagungannya sama sekali. Tapi kalau kita katakan Baitullah, sebuah rumah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ka'bah, maka sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Ya. Demikian pula halnya misalnya dengan kalau kita katakan naqatun. Ya, naqatun. Naqatun itu artinya apa? Onta. Ya. Biasa kan? Mau onta merah. Kalau di Arab itu harta yang paling berharga, salah satu harta yang paling berharga di Arab itu adalah onta merah. Ya. Kalau kita katakan nakatun, seekor onta biasa. Tapi kalau misalnya naka ini, ya onta ini kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah onta ini agung. Ya, contohnya misalnya apa? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, naqatallahi wa suqiyaha. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini dengan naqatallah atau naqatullah? Ada yang tahu enggak? Ontanya siapa? Ontanya Nabi Saleh. Ya. Dan naqatullah ini, ontanya Nabi Saleh ini adalah merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ya, siapa namanya umatnya Nabi Saleh? Kaum apa? Kaum Samud. Ya, di belakang hari, ya kaum Samud ini, ya kan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam itu sudah mengatakan kepada mereka, ya, naqatallahi wa suqiyaha. Ya, naqatallahi wa suqiyaha. Jadi mereka sudah dipesankan oleh Nabi Saleh bahwasanya jangan sekali-sekali kalian ya mencolek bahasa kita. Jangan bunuh onta ini. Ya, tapi di belakang hari kata Allah Subhanahu wa taala naqatallahi wa suqiyaha. Mereka pun apa? Mereka pun menyembelih ya onta tersebut. Mereka pun membunuh onta tersebut. Maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya di sini bahwasanya yang tadinya onta, tapi karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia mulia agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya, kalam itu perkataan, ucapan. Ya, biasa kan? Ya, kalau kita katakan kalam, sebuah ucapan itu biasa. Tapi kalau kalam ini, perkataan ini kita sandarkan, kita nisbatkan ke zatnya Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kalamullah, maka jadilah kalam ini bernilai agung, dan itulah Al-Qur'an, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum,
Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyandarkan bulan Muharram ini kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut juga bulan Muharram ini dengan apa? Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Muharram syahrullah. Kata beliau rahimahullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya memberikan nama kepada bulan Muharram ini dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idhafatahu ila Allah, dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tadullu ala syarafihi wa fadlihi. Ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram ini, ya, menunjukkan keutamaan, ya, kemuliaan, keutamaan dan keagungan bulan Muharram ini. Fa inna Allah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, la yudifu ilaihi khawas makhlukati, tidak akan menyandarkan kepada zatnya, ya, makhluknya, kalau makhluk tersebut tidak memiliki kekhususan, tidak memiliki keutamaan, tidak memiliki keagungan, enggak mungkin disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Baitullah, ya, Ka'bah disandarkan kepada Allah karena Baitullah ini mempunyai keutamaan. Ya, Naqatullah, onta ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena onta ini adalah merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shalih, kepada kaum Tsamud. Ya, kemudian kalamullah, Al-Qur'an ini, ya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an ini, ya, kalamullah, memang firman-Nya, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata beliau, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, ya, sesuatu kepada zatnya kalau sesuatu tersebut, makhluk tersebut tidak mempunyai kekhususan. Ya, kama nasaba Muhammadan wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ghairahum. Sebagaimana, ya, kata beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan selain mereka dari kalangan para nabi ila ubudiyatihi, kepada penyembahan, ya, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasaba ilaihi baitahu wa naqatahu. Kata beliau di sini seperti yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan, menyandarkan kepada zatnya rumahnya dan ontanya. Ya. Jadi inilah diantara keutamaan, ya, atau keagungan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini diagungkan karena dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nasai meriwayatkan, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, beliau berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyul laili khairun, ya, malam apakah yang paling baik? Ya, kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, wa ayyul ashhuri afdal? Ya, bulan apakah yang paling utama, yang paling agung, yang paling mulia? Faqala, lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul laili jawfuhu, sebaik-baik malam adalah pertengahannya. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau tahu, ya, sebaik-baik malam itu adalah apanya? Pertengahannya. Ya, karena di situ adalah sebaik-baik waktu, sebaik-baik malam. Ya, maka apa yang kita lakukan? Kita perbanyak berdoa di situ. Kita perbanyak beristighfar di situ. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa afdalul ashhur, seutama-utama bulan, syahrullah, adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, allati tad'unahul Muharram, yang kalian biasa sebut dengan, ya, bulan Muharram. Ya, jadi sudah dua dalil, ya, dari hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan, menisbatkan bulan Muharram ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa afdalul ashhur, seutama-utama bulan adalah bulan Ramadan. Enggak. Nabi enggak katakan seperti itu.
Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan seutama-utama bulan adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, alladzi tad'unahu al-Muharram, yang biasa kalian sebut bulan tersebut dengan bulan Muharram. Ya, ini menunjukkan bahwa bulan Muharram itu adalah seutama-utama bulan. Baik, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala menukilkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan anna Utsman an-Nahdi, bahwasanya Utsman an-Nahdi rahimahullah taala zakara anis salaf, menyebutkan dari salaf kita, ya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang telah mendahului kita baik dari segi keislaman, keimanan, ilmu dan amal. Ya, beliau menceritakan, Utsman an-Nahdi menceritakan bahwasanya ya orang salaf, kaum salaf kita, ya kanu yu'adzimuna 13. Ya, mereka mengagungkan 3/10. Ya, orang-orang salaf kita itu mereka mengagungkan 3/10. Ya, ada yang tahu nggak 3/10 ini apa? Hah? Ada yang tahu? 3/10. Ya, apa itu 3/10? Yang pertama adalah al-asyrul akhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini kan hari-hari termasuk malam-malam terbaik, ya, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kata Utsman an-Nahdi rahimahullah, mereka salaf kita itu mereka mengagungkan, memuliakan, sangat memperhatikan 3/10. Ya, yang pertama ya al-asyrul akhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita kan kalau 10 terakhir di bulan Ramadan itu kan jor-joran, benar nggak? Bahkan ada di antara kita yang masya Allah iktikaf nggak keluar masjid, ya, masuk 10 terakhir, ya, masuk masjid nggak keluar sampai nanti di hari raya Idul Fitri. Ya, yang kedua wal ashrul awal min Dzulhijjah, ya, 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ya, sudah berlalu. Ya, orang-orang salaf kita itu kalau masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ya, mereka samakan dengan amalan mereka, ya, semangat mereka itu mereka samakan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita kan biasa aja, ya, kalau kita biasa aja. Tapi kalau mereka enggak, mereka samakan, ya, semangat mereka itu sama di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, yang biasa menghatamkan Al-Quran setiap hari, mereka hatamkan setiap hari, ya, di akhir Ramadan. Mereka juga lakukan itu di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Tapi kemudian wal asyrul awal min Dzulhijjah. Yang ketiga wal asyrul awal min Muharram. Ya. 10 pertama di bulan Muharram. Ya, sekarang kan kita masuk di tanggal 1. Ya, berarti 10 pertama di bulan Muharram. Ya, saya tanya sama Bapak-bapak, boleh nggak sih kita berpuasa, ya, terus menerus di 10 pertama di bulan Muharram ini, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh, ya, itu pun sebagian ulama mengatakan tidak sampai kepada level haram, adalah berpuasa siyamud dahri. Ya, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasanya itu pun tidak sampai ke level haram. Jadi siyamud dahri, apa itu siyamud dahri? Berpuasa terus menerus selama 1 tahun. Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, itu pun tidak sampai levelnya kepada keharaman. Ya, tapi kata beliau rahimahullah taala hanya sampai ke level makruh saja. Itu yang tidak diperbolehkan. Siyamud dahri, puasa sepanjang tahun. Ya, jadi mulai hari ini berpuasa sampai nanti, ya, kecuali di hari raya. Ya, berpuasa terus menerus intinya selama 1 tahun. Dan seutama-utama puasa Bapak dan Ibu azanillahu ayyakum adalah puasanya Nabi Daud. Puasa sunnah loh, ya, adalah puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Ya, besoknya lagi puasa, demikian seterusnya. Ya, kalau ada yang bertanya, boleh tidak kita berpuasa, ya, 10 hari pertama di bulan Muharram ini terus menerus, maka
Maka jawabannya apa? Boleh. Ya, apalagi ya ada dalil bahwasanya salaf kita itu mengagungkan 3 10. Dan salah satu 10 yang mereka agungkan adalah 10 pertama di bulan Muharram. Kalau kita agungkan hari-hari tersebut, itu artinya kita isi dengan apa? Dengan ibadah-ibadah. Dan tadi kita pelajari bahwasanya puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa apa? Puasa di bulan Muharram. Ya, maka boleh kita berpuasa ya selama 10 hari ini, 10 hari pertama ini di bulan Muharram ini diperbolehkan. Ya, saya tanya sama bapak-bapak sekalian, boleh tidak kita menghatamkan Al-Quran setiap harinya secara umum? Boleh tidak? Secara umum, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, Nabi kita SAW hukum asalnya loh ya. Secara umum, Nabi kita SAW hukum asalnya melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Bisa dipahami tidak? Tapi kalau masuk di waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu, maka itu diperbolehkan. Contohnya misalnya apa? Ya, contohnya kalau masuk di mana? Masuk bulan Ramadan. Ya, kalau kita memasuki bulan Ramadan, saya tanya, boleh gak kita menghatamkan Al-Quran setiap harinya? Ya boleh banget kalau kita sanggup. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang 60 kali. Ya, ini riwayatnya sahih. Berarti setiap harinya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Siangnya sekali, malamnya sekali. Ya, padahal kan tidak diperbolehkan. Hukum asalnya kalau misalnya hari-hari biasa, ya tidak Ramadan, tidak ini, tidak itu, tidak kita lagi tidak berada misalnya di dalam Masjidil Haram atau di kota suci. Ya, hukum asalnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena Rasulullah melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi kalau misalnya ya kita masuk di momen-momen tertentu, contohnya misalnya di 10 pertama di bulan Muharram karena diagungkan, maka diperbolehkan. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sanggup, mampu menghatamkan Al-Quran setiap harinya di 10 pertama di bulan Muharram ini, maka silakan. Ya, karena momen ini adalah merupakan momen yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak dan Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Ya. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, beliau rahimahullah taala mengatakan, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "iftataha as-sanata bi syahrin haram." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka awal tahun ini dengan bulan haram. Ya. Bulan apa awal tahun kita? Bulan apa ya? Bulan Muharram. Ya, bukan Januari. Ya, bulan Muharram. Sekarang. Ya. Kemarin sore sebelum maghrib kita masih berada di tahun 1445 Hijriah. Masuk maghrib kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Ya. Berarti awal bulan kita umat Islam adalah bulan apa? Bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah salah satu bulan haram. Ya. Saya tanya sama bapak-bapak, ada berapa bulan haram? Ada 4. Bulan apa itu? Nah, kedua. Masya Allah. Alhamdulillah sudah tahu ya. Ada yang belum tahu loh. Ya, kata Rasulullah, salah satu mutawaliyat. Bulan haram itu 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian wa Rajab bulan baina Jumadah wa Sya'ban. Ya, terpisah sendiri bulan Rajab. Ya, taib. Jadi tahun kita, tahun Hijriah, tahun kita kaum muslimin itu dimulai dari bulan apa? Bulan haram, yaitu bulan Muharram. Ya. Wa khatamaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ya tahun ini dengan apa? Bisyahrin haram, juga dengan bulan haram. Ya, penutupan tahun kita bulan apa? Bulan apa? Dzulhijjah. Ya, kan kemarin ya. Jadi dimulai dengan bulan haram yaitu Muharram, kemudian ditutup dengan bulan
haram, yaitu Dzulhijjah. Ya. Falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'zam 'indallahi minal Muharram. Maka tidak ada bulan dalam setahun itu yang lebih utama, ya, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan melainkan bulan Muharram. Wa kana yusamma syahrallahil asam. Dulu, ya, bulan ini, bulan Muharram ini dinamakan dengan Syahrullah al-Asam. Ya, bulan Allah Subhanahu wa taala yang sunyi. Ya, bulan Allah Subhanahu wa taala yang sunyi. Ya, ada agama tertentu, ya, yang menetapkan satu hari, yang hari tersebut hari yang sunyi. Ya, dulu kata kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, dulu bulan Muharram ini dinamakan dengan Syahrullah Al Asam, bulan Allah Subhanahu wa taala yang sunyi. Ya. Kenapa disebut sebagai Syahrullahil Asam, bulan Allah yang sunyi, yang senyap? Min syiddati tahrimi, karena sangat diharamkannya bulan ini. Ya, sangat diharamkannya bulan ini. Nah, orang-orang orang-orang jahiliyah, ya, itu mereka tidak mau berperang di bulan-bulan haram, terutama di bulan-bulan Muharram ini. Nggak ada peperangan. Jadi kalau mereka lagi gencar-gencarnya berperang, tiba-tiba masuk bulan Muharram, mereka langsung gencatan senjata. Ya, jadi mereka tidak melakukan kejahatan. Ya, mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Syahrulail Asam, ya. Taib. Kemudian Bapak dan Ibu azanillahu wa yakum, bulan Muharram ini, ya, banyak diagungkan, ya, oleh berbagai macam sekte dan aliran. Ya, bahkan juga diagungkan oleh agama lain. Ya, orang Yahudi misalnya. Ternyata orang-orang Yahudi mengagungkan bulan Muharram ini, ya, dengan melakukan ritual puasa di hari Asyura. Ya, jadi jangan mau kalah dengan orang Yahudi. Ya, jangan sampai orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, ya, atau hari Asyura. Jangan sampai kita kaum muslimin tidak berpuasa di hari tersebut. Ya, ternyata orang-orang Yahudi, Bapak Ibu azanillahu wa yakum, diagungkan juga oleh orang-orang Yahudi. Caranya mereka mengagungkan bulan bulan Muharram ini, ya, dengan berpuasa, ya, di hari Asyura atau di tanggal 10 Muharram. Ya. Kemudian ternyata bulan Muharram ini juga diagungkan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Ya, jadi orang-orang musyrikin jahiliyah juga mengagungkan, ya, bulan Muharram ini. Mereka menahan diri untuk tidak berperang, serta mereka melakukan ritual puasa juga di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Ya, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau berkata, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Ya, ternyata orang-orang Quraisy, ya, di zaman jahiliyah mereka itu berpuasa pada hari Asyura atau di tanggal 10 Muharram. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Ya, dan ternyata Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW juga berpuasa dulunya di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ya, falamma hajara ilal Madinah, maka tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, samahu, maka beliau pun berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut atau di hari Asyura, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa di hari tersebut. Ya, falamma farada syahra Ramadan, akan tetapi tatkala diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman syaa shamahu, barang siapa yang mau berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, ya, silahkan. Wa man syaa tarakahu, siapa yang menghendaki maka silakan. Siapa yang menginginkan meninggalkannya maka silakan. Ya, jadi sebelumnya itu Rasulullah wajibkan, ya, hari Asyura tersebut, ya, berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tatkala turun perintah berpuasa, maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mau berpuasa pada tanggal 10 Muharram silakan, siapa yang tidak mau berpuasa silakan. Ya, saya tanya bapak-bapak sekalian, tahun berapa bulan puasa diwajibkan? Tahun berapa Hijriah?
Tahun berapa Hijriah? Tahun kedua. Ya, disitulah puasa diwajibkan. Ya, disitulah puasa diwajibkan. Berarti puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada tahun pertama itu belum. Setahun setelah Rasulullah berhijrah itu belum ada kewajiban puasa. Ya, barulah pada tahun kedua turunlah perintah untuk berpuasa. Ya, pada saat turun perintah berpuasa di bulan Ramadan, maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mau berpuasa ya di hari Asyura silakan, siapa yang mau meninggalkannya silakan. Ya, ternyata orang-orang Syiah Rafidah juga ya itu mengagungkan bulan Muharram ini. Caranya bagaimana? Dengan merayakan hari Asyura. Ya, mereka merayakan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Bagaimana caranya mereka merayakan hari Asyura? Mereka merayakannya dengan apa? Dengan bersedih. Ya, mereka meratap. Ya, mereka melukai tubuh mereka dengan benda-benda tajam. Ya, dalam rangka memperingati kematian Al-Husain, ya cucu dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, orang biasanya kan merayakan sesuatu itu dengan apa? Dengan bergembira. Ini orang-orang Syiah Rafidah. Ya, pada hari Asyura di tanggal 10 Muharram, lihat aja nanti. Ya, kalau mereka belum terang-terangan, biasanya mereka malu-malu kucing. Ya, mereka masih sembunyi-sembunyi biasanya. Tapi kalau di negara mereka atau di mana mereka sudah ada kekuatannya, itu mereka merayakannya terang-terangan. Ya, mereka merayakan hari Asyura ini dengan bersedih, meratap. Mereka lukai tubuh mereka dengan benda-benda tajam. Mungkin antum biasa lihat di media-media sosial ya. Mereka lukai tubuh mereka dengan rantai, dengan pedang. Ya, jadi diiris-iris tubuh mereka sampai berdarah-darah. Ya, sampai mereka itu berlumuran darah. Begitu cara mereka merayakan apa? Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya kelompok Nawasib. Ya. Kelompok Nawasib, siapa mereka itu kelompok Nawasib ini? Kelompok Nawasib ini adalah orang-orang yang benci terhadap Ahlul Bait. Ya. Jadi mereka membenci keluarga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau orang Syiah itu gulu, ya, gulu sampai ke tingkat gulu, kecintaan mereka itu sampai ke tingkat gulu kepada Ahlul Bait. Kalau orang-orang Nawasib, mereka benci terhadap Ahlul Bait. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berada di tengah-tengah. Ya, kita tidak boleh membenci keluarga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diharamkan. Ya, kita mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, tapi mencintainya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sampai kepada tingkat gulu, ya, tidak sampai kepada menuhankan, ya, tidak sampai kepada berlebih-lebihan terhadap kecintaan terhadap mereka. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu berada di tengah-tengah, ya, tidak ke Syiah dan tidak ke Nawasib. Ya, baik. Nah, ternyata orang-orang Nawasib ini mereka juga mengagungkan bulan Muharram. Ya, caranya bagaimana? Dengan merayakan hari Asyura dengan cara bersukacita. Ya, mereka bersenang-senang, membuat makanan khusus untuk keluarga mereka serta berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim. Ya, ini kebiasaannya orang-orang Nawasib. Ya, kalau orang-orang Syiah merayakannya dengan apa tadi? Bersedih, meratap, melukai tubuh mereka. Orang-orang Nawasib itu merayakan hari itu dengan apa? Dengan bersenang-senang. Ya, wallahu taala alam bisawab. Apakah mereka senang dengan kematian Al-Husain? Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas di hari itu mereka bersenang-senang. Caranya apa? Mereka membuat makanan terenak, ya, untuk keluarga mereka. Mereka bagi-bagi di hari tersebut kepada fakir miskin, anak yatim. Ya, ini kebiasaan mereka. Ya. Nah, orang-orang Kejawen, ya, orang-orang Kejawen, ya, mereka juga ternyata mengagungkan bulan Muharram ini dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang kita ketahui kebanyakannya berbau syirik. Antum lihat nggak kemarin? Ya, kemarin tuh ramai di media sosial kan? Subhanallah, ada orang yang mengambil keberkahan dari kotoran kerbau. Na'udzubillah. Yang kerbau tersebut mereka sebut dengan kiai. Subhanallah. Ya, kira-kira logika macam mana yang bisa menerima ini? Mengambil keberkahan dari kotoran kerbau.
Ya, kita tahu ya, bertabarruk dengan asal seseorang bukan seekor hewan, ya, seseorang. Itu pun hanya diperbolehkan hanya satu orang saja. Ya, siapa itu? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bertabarruk dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bertabarruk dengan ludahnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Mereka bertabarruk dengan menadahi air wudu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka bertabarruk dengan pakaian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan alas kaki Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan yang lainnya. Ya, hanya boleh diperbolehkan oleh satu orang, itu pun hanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini subhanallah, hewan. Ya, dan kotorannya lagi. Masih mending kalau kulitnya gitu. Walaupun itu nggak diperbolehkan. Ya, kotorannya. Ya, tapi Bapak dan Ibu azan dan tawayaku. Ya, adapun kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengagungkan bulan Muharram ini. Akan tetapi pengagungan kita tidak seperti orang-orang Syiah yang mengkhususkan hari Asyura dengan kesedihan dan meratap. Kita juga tidak seperti orang-orang Nawasi yang mengkhususkan hari Asyura, ya, dengan bersukacita dan bersenang-senang. Ya, kita harus sunnah di tengah-tengah. Kita merayakan tapi tidak seperti mereka. Ya, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, walaisa fi hadzal yaumi syai'un min sya'airil a'yad. Kata beliau rahimahullah, tidak ada syiar perayaan pada hari Asyura. Wa kama annahu laisa fihi syai'un min sya'airil a'yad. Maka sebagaimana tidak ada syiar perayaan pada hari Asyura, falaisa fihi syai'un min sya'airil ahzani aidha. Ya, maka juga tidak ada syiar kesedihan pada hari Asyura tersebut. Fa izharul husni, perhatikan, ya, menampakkan kesedihan. Wa izharul farhi, yang kedua menampakkan kegembiraan. Fi hadzal yaum, pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura, kilahuma khilafus sunnah, keduanya menyelisih sunnah. Ya, jadi nggak ada, ya, di hari Asyura menampakkan kesedihan, kemudian menampakkan kegembiraan. Ya, walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak ada tuntunan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ritual tertentu di hari Asyura, illa saumahu, kecuali berpuasa pada hari tersebut. Ya, itu tuntunannya, dan itu cara kita Ahlus Sunnah merayakan tanggal 10 Muharram. Ya, jadi nggak ada meratap bersedih, merayakan dengan bersedih dengan meratap, nggak ada. Ya, merayakan dengan kegembiraan, dengan mengkhususkan hari tersebut berbagi-bagi gitu, nggak ada. Ya, syariatnya apa? Kecuali berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuntunan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita nanti di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, bagaimana caranya kita merayakannya? Kalau mau mengikuti tuntunan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, maka cara merayakannya dengan berpuasa pada hari tersebut. Ya, dan itu ada ganjarannya, nanti kita sebutkan. Ya, tapi Bapak dan Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Ya, orang Yahudi, ya, mereka berpuasa di hari Asyura, dan kita pun berpuasa di hari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Ya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama kali memasuki kota Madinah, ya, fa wajada al-yahuda siyaman yaum Asyura. Maka Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ya, kita tahu bahwa di antara penghuni penduduk kota Madinah itu orang-orang Yahudi. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad memasuki kota Madinah ini juga sudah dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, ternyata Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu. Ya, hari apa ini sehingga kalian berpuasa di hari ini? Faqalu, lalu kemudian orang-orang Yahudi berkata, hadza yaumun azim. Ya, ini adalah hari yang sangat agung, kata orang-orang Yahudi. Ya, anjallahu fihi Musa wa qaumahu
wa gharraka fir'auna wa qaumahu. Ya, hari ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menenggelamkan Firaun dan para tentaranya. Ya, berarti dari sini kita tahu Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun tanggal berapa? Hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan di sini kita tahu bahwasanya Allah membinasakan, menenggelamkan Firaun dan para tentaranya pada tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ya. Maka kata orang-orang Yahudi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fasamahu Musa syukran." Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura syukran, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuhu, maka kami pun, kata orang-orang Yahudi, berpuasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Ya, makanya saya bilang tadi di awal, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan mau kalah sama orang-orang Yahudi. Ya, kalau orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, masa kita kaum muslimin enggak berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Ya, dan itu minimal puasa yang kita lakukan di bulan ini. Ya, kalau saya dan antum nggak bisa puasa Senin, Kamis, ya, nggak bisa puasa Ayyamul Bid, paling tidak di bulan ini kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram minimal. Ya, ya masa iya sih? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan perkataan orang Yahudi ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kata Nabi Muhammad SAW, kami seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Nabi Musa daripada kalian orang Yahudi. Ya, maka kata yang meriwayatkan hadis ini, fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyamihi. Lalu kemudian, ya, Rasulullah pun berpuasa pada hari tersebut, dan Rasulullah SAW memerintahkan manusia pada saat itu untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi kan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ya, atau pada hari Asyura. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, mereka berpuasa, kita berpuasa. Ya, bagaimana cara menyelisihinya kira-kira? Hah? Iya, tambah puasa 1 hari. Ya, yaitu berpuasa pada tanggal berapa? Ya, tanggal 9. Ya, atau juga berpuasa pada tanggal 10. Ya, atau berpuasa juga pada tanggal 11. Ya, ini kan namanya menyelisihi. Ya, kalau puasa pada tanggal 10 Muharram disebut sebagai puasa Asyura, kalau puasa pada tanggal 9 Muharram disebut sebagai puasa Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a. Saya tanya sama bapak-bapak sekalian, puasa ini, ya, puasa pada hari Tasu'a atau tanggal 9 Muharram, pernah nggak dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum sempat. Ya, jadi sunnah yang dicita-citakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau berkata, "Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisyamihi." Ya, tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, dan beliau memerintahkan kepada orang-orang untuk berpuasa di hari tersebut. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innahu yaumun tu'adzimul yahud wan nasara." Ya, ya Rasulullah, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan juga oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kana al-amul muqbil. Maksudnya para sahabat, loh kok kita menyamai mereka gitu loh. Ya, menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa di hari tersebut. Ya. Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah. Apabila datang tahun depan, insyaallah sumnal yawmat tasi, kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, qala,
Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Falam ya'til amul muqbil." Belumlah datang tahun depan, kata beliau, ya, hatta tufiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu aw la in ishtu." Andai aku masih hidup tahun depan, ilal qabil tahun depan, la asuman natasi, maka aku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pasti akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, sebenarnya masih ada pembahasannya ya. Tapi karena waktunya sudah habis, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang mau ditambahkan atau bahkan mungkin ada yang mau dikoreksi, silakan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Silakan kalau Bapak sama yang ingin bertanya. Banyak. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang orang awam itu menyebutnya kalender Hijriah itu dimulai pada saat Nabi hijrah, sehingga banyak yang awam bahwa hijrahnya Nabi itu bulan Muharram. Pendapat itu gimana Ustaz? Taib, insyaallah. Bagus ya, barakallahu fikum. Jadi yang pertama, ya ini pembahasannya panjang sebenarnya. Ya, saya tanya dulu. Hijriah itu, tahun Hijriah itu ditetapkan kapan? Apakah di zaman Rasulullah? Bukan. Berarti di zaman Rasulullah itu belum ada. Ya. Taib. Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, itu orang-orang Arab jahiliyah itu mereka yang menetapkan tahun itu dengan kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di antara mereka. Ya, contohnya misalnya, mereka menetapkan tahun itu ya dengan kejadian ya yang disebut dengan apa? Amul Fil. Ya, tahun gajah. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu beliau lahir pada, ketika disebutkan itu lahir pada tahun gajah, Amul Fil. Ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya misalnya kayak Abu Bakar 2 tahun setelah Amul Fil. Ya, jadi mereka menetapkan kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, seperti juga misalnya mereka menetapkan tahun itu, patokan tahun itu dengan renovasi Ka'bah, dengan kematian tokoh mereka, Luwai. Ya, seperti itu. Jadi sebelum Islam datang, ya bahkan di saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya kaum muslimin itu belum mempunyai patokan tahun. Ya, belum mempunyai patokan tahun. Sampai kemudian di zamannya siapa? Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dan itu kejadiannya ketika Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah radhiyallahu taala anhu, beliau itu menjadi gubernur di salah satu negeri. Ya. Beliau kemudian mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, meminta kepada beliau untuk menetapkan tahun patokan untuk kaum muslimin, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil kebijakan. Ya, karena pada saat itu beliau mengatakan, supaya kita tahu bahwasanya kebijakan ini misalnya bulan apa, di tahun apa gitu. Jadi ada patokannya seperti itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala berdiskusi, ya, dengan para sahabat radhiyallahu taala majma'in, dengan kaum muslimin. Ya. Dan penetapan tahun Hijriah ini, ya, tahun Islam ini, itu setelah beliau radhiyallahu taala menetapkan sholat tarawih dengan 1 imam. Ya, setelahnya itu, ya, kalau tidak salah tahun di tahun keempat pemerintahan beliau, ya, kalau tidak salah. Ya, kemudian mereka berdiskusi. Ya, mereka berdiskusi. Ada yang mengusulkan tahun Islam itu
dimulai dari kematian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu ada usulan seperti itu. Ya, dan ini ditolak oleh kebanyakan sahabat pada saat itu. Ya, alasannya apa? Kalau kita tetapkan kematian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai awal mulanya tahun Islam, itu berarti setiap tahunnya kita akan bersedih mengingat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mentah. Ya, ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam ini kita mulai dari kelahiran Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pun tidak diterima oleh mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya tahun kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya bukan sesuatu yang apa ya istilahnya, bukan sesuatu yang harus dirayakan oleh mereka. Ya, karena kalau misalnya ini sangat penting, ya maka tentu mereka akan sepakat mengambil tahun Islam ini dimulai dari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak. Ya, saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siapa yang paling berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kira-kira siapa? Para sahabat. Ya, orang-orang terbaik di umat ini, orang-orang terbaik setelah Nabi kita di umat ini. Benar dong? Tapi ternyata mereka tidak mengambil tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai patokan Islam. Ya, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Akhirnya, ya, kalau tidak salah yang mengusulkan itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kalau kita memulai, ya, tahun Islam ini dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Karena ini adalah merupakan penentu momen yang sangat luar biasa dalam sejarah. Hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu ibadah yang paling agung itu adalah ibadah hijrah. Ya, maka mereka pun sepakat. Ya, mereka pun sepakat dengan penetapan tahun ini. Nah sekarang yang kedua, setelah penetapan tahun biasanya apa yang penting? Iya, barakallahu fikum. Penetapan awal bulan. Saya tanya dulu sama bapak-bapak, sebelum penetapan tahun Hijriah, ya sudah ada nggak sih bulan Ramadan, bulan apa namanya tadi, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kemudian Muharram, ya, dan yang lainnya sudah ada nggak sih? Ya, sudah ada, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, makanya mereka mengagungkan bulan-bulan apa? Haram, karena orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan-bulan haram. Itu menunjukkan bahwasanya sudah ada bulan-bulan ini. Ya, sebelum Islam datang pun, sebelum penetapan tahun pun itu sudah ada. Nah sekarang masalahnya, ya penetapan awal tahun bulan apa? Ada yang mengusulkan bulan ini, ada yang mengusulkan bulan ini. Ya, ada yang mengusulkan bulan Muharram. Kalau tidak salah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kenapa bulan Muharram ini ya dipilih, disepakati oleh mereka sebagai awal bulan di tahun Hijriah? Alasannya adalah karena manusia baru saja bubar dari hajian. Ya, baru saja selesai dari hajian. Ya, dan ini adalah momen yang luar biasa, maka kita tetapkan Muharram sebagai apa? Sebagai awal bulan. Ya, jadi begitu istilahnya yang Anda ketahui. Jadi bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan karena Rasulullah berhijrah di bulan tersebut di hari apa lalu kemudian ditetapkan sebagai awal tahun, enggak. Tapi lebih kepada alasannya para sahabat karena di saat Muharram itu orang-orang baru selesai bubar dari melaksanakan ibadah yang agung, yaitu bulan haji. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kedua mungkin masih ada sekitar 3 menit lagi, satu pertanyaan barangkali. Taib silakan, barakallahu fikum. Tadi perkataan dari sahabat Basri tentang kaum salaf memulaikan 3 yang 10. Iya. Dan pernyataan tadi bahwa ada dianjurkan untuk puasa di 10 hari pertama. Nah, sedangkan di bulan Ramadan memang ada dalil yang menjelaskan. Kemudian di bulan Dzulhijjah juga ada dalil, walaupun mungkin ada yang bilang dhaif atau tidak. nah. Bagaimana dengan puasa di 10 hari Muharram? Apakah memang ada dalil? Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita carikan. Yang jelas yang bisa kita jadikan dalil landasan untuk berpuasa
di 10 terakhir 10 pertama di bulan Muharram. Yang pertama, bahwasanya ya puasa yang dilarang itu, yang terlarang itu adalah puasa siyamud dahar. Ya, itu pun hanya sampai ke level makruh saja. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ya. Yang pertama. Yang kedua, bulan Muharram ini adalah salah satu momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, adalah Syahrul Muharram, berpuasa di bulan Allah yang juga kita sebut dengan bulan Muharram. Ya. Nah, karena ya bulan ini adalah bulan terbaik kita berpuasa, ya, selain bulan Ramadan, maka apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa. Dan ada contohnya dari salaf kita, karena mereka mengagungkan 3-10, salah satunya mengagungkan 10 pertama di bulan Muharram, dan salah satu bentuk pengagungan ya di 10 pertama di bulan Muharram ini adalah apa? Adalah dengan berpuasa. Ya. Dengan apa? Dengan berpuasa. Tapi wallahu taala alam bisawab, nanti ana carikan apakah ada dalil khususnya yang menetapkan, ya, menuntunkan, membolehkan berpuasa di 10 hari pertama di bulan Muharram ini. Yang jelas dari perkataan para salaf, ya, kemudian dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, isyarat bahwa sebaik-baik puasa yang kita lakukan setelah puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan ya Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya kita hanya berpuasa pada tanggal 9, 10 gitu kan, seperti itu kan tidak banyak bilangannya. Ya, demikian pula hanya kalau misalnya kita hanya berpuasa di hari Senin, Kamis, kemudian ditambah Ayyamul Bid, misalnya cuma berapa hari. Ya, tapi kalau kita misalnya berpuasa di 10 hari pertama ya di bulan Muharram ini, jadi puasa kita jadi banyak. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara umum mengatakan, perhatikan, secara umum Nabi kita mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah. Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa yauman, satu hari manapun itu, berarti kan secara umum. Ya, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina khalifah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala sab'ina khalifah, sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajah seorang hamba dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan ketika berpuasa di hari manapun itu, maka bagaimana lagi kira-kira kalau kita berpuasa di bulan Muharram ini? Ya, semoga ini bisa kita jadikan dalil untuk bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, terutama di 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya, kalau ada di antara kita, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, hanya mau berpuasa pada tanggal 9, 10, 11 di bulan Muharram ini, ya silakan saja. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa melarang kalau misalnya ada seseorang yang mau berpuasa ya selama 10 hari pertama di bulan Muharram. Ya, karena banyaknya adanya isyarat dari salaf kita yang menunjukkan akan hal itu. Allah taala alam bisawab. Itu yang Anda ketahui. Nanti Anda carikan apakah ada dalil khusus yang menjelaskan tentang berpuasa di 10 hari pertama di bulan Muharram ini, nanti Anda carikan. Allah taala alam bisawab. Baik, kita tutup ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya, memberikan kepada kita pertolongan, kekuatan untuk bisa memaksimalkan diri melakukan ya berbagai macam bentuk ketaatan, ibadah-ibadah secara umum di bulan Muharram ini, terutama di 10 pertama di
bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semua, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya dan ketaatan-ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.